Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yosi Padilla, mahasiswi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Angkatan 18, kelas C, nomor absen 30. Video ini saya buat dengan tujuan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Deteksi Dini Tumbuh Kembang Anak Usia Dini dengan dosen pengampu Ibu Mereke Jesitayot, SPD, MPD. Dalam video ini, saya akan mencoba menjelaskan kembali materi-materi dari 7 kelompok yang sudah presentasi dan saya akan mencoba menganalisis apa kelebihan dan apa hal-hal yang masih perlu dikoreksi dan ditingkatkan agar kedepannya presentasi-presentasi akan berjalan lebih baik. Kelompok 1 dengan judul materi konsep tumbuh dan kembang. Yang pertama, saya akan mencoba menjelaskan kembali materi dari kelompok 1 dengan judul materi konsep tumbuh dan kembang. Pertumbuhan merupakan bertambahnya jumlah dan ukuran sel dan jaringan interseluler. Juga bertambahnya ukuran fisik dan struktur tubuh baik dalam artian sebagian maupun keseluruhan. Sedangkan perkembangan merupakan bertambahnya fungsi tubuh dan struktur tubuh menjadi lebih kompleks baik dalam kemampuan gerak halus maupun gerak kasar. Kedua hal ini dijelaskan dalam Debcast 2006. Prinsip tumbuh dan kembang adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah dinamis, yang kedua adalah terus-menerus, yang ketiga adalah teratur, yang keempat dapat diprediksi. Adapun ciri-ciri pertumbuhan dan perkembangan. Ciri-ciri pertumbuhan bisa dilihat dari pertambahan berat badan dan juga tinggi badan seseorang. Sedangkan ciri-ciri perkembangan bisa dilihat dari bertambahnya kemampuan yang bisa dilakukan oleh seseorang. Selanjutnya adalah karakteristik pertumbuhan dan perkembangan. Karakteristik pertumbuhan dan perkembangan bisa dilihat dari aspek kognitif, sosial emosional, bahasa maupun fisik motorik. Selanjutnya, saya akan mencoba menganalisis apa sih kelebihan dan kekurangan dari presentasi kelompok 1. Untuk kelebihan, secara keseluruhan presentasi yang dilakukan oleh kelompok 1 bisa dikatakan sudah cukup bagus dan baik. Namun, untuk hal yang masih perlu dikoreksi menurut saya, dalam tubuh kelompok 1 masih terdapat sifat individualis. Hal ini bisa dilihat dari pada saat presentasi ketika ada salah satu anggota kelompok yang menurut saya kurang menguasai materi, namun anggota kelompok yang lain tidak berusaha untuk menutupi kekurangan itu. Kelompok 2 dengan judul materi konsep kebutuhan anak usia dini. Yang pertama, saya akan coba menjelaskan kembali sedikit materi dari kelompok 2 yang berjudul konsep kebutuhan anak usia dini. Kebutuhan ini sendiri merupakan semua hal-hal yang dibutuhkan oleh anak untuk mengembangkan dan mengoptimalkan tumbuh kembangnya. Sedangkan kebutuhan ini dibagi menjadi 5. Yang pertama adalah kebutuhan fisik, yang kedua adalah kebutuhan emosi, yang ketiga adalah kebutuhan intelektual, yang keempat adalah kebutuhan sosial, dan yang kelima adalah kebutuhan moral. Adapun hal-hal yang akan terjadi apabila 5 kebutuhan ini tidak terpenuhi. Yang pertama, apabila tidak terpenuhi kebutuhan fisik, dikhawatirkan perkembangan dan pertumbuhan anak tidak akan optimal. Yang kedua, apabila kebutuhan emosi tidak terpenuhi, maka anak akan sulit mengontrol emosinya. Yang ketiga, apabila kebutuhan intelektualnya tidak terpenuhi, maka dikhawatirkan anak akan tertinggal dalam segi pendidikan. Yang keempat, apabila anak tidak terpenuhi kebutuhan sosialnya, dikhawatirkan anak akan sulit bergaul dan membaur dengan lingkungan sekitarnya. Dan apabila kebutuhan moralnya tidak terpenuhi, maka dikhawatirkan anak akan tumbuh dan kembang menjadi menjadi pribadi yang tidak memiliki sikap dan perilaku yang baik. Adapun hal-hal yang bisa dilakukan orang tua dalam proses pemenuhan kebutuhan anak usia dini. Yang pertama adalah memberikan cinta yang tak bersyarat. Yang kedua, memberikan pujian. Yang ketiga, memberikan penghormatan. Yang keempat, memberikan aturan hidup. Dan yang kelima, membebaskan anak untuk menjadi dirinya sendiri. Yang kedua, saya akan mencoba menganalisis apa sih kekurangan dan kelebihan dalam presentasi kelompok 2. Dari pengamatan saya, presentasi kelompok 2
sudah berjalan cukup baik. Namun kesalahan pada kelompok 1 masih terulang di kelompok 2, yaitu masih adanya sifat individualis yang terlihat pada saat ada anggota kelompok yang kurang menguasai materi dan membutuhkan pertolongan, dan anggota kelompok yang lain tidak memberikan itu. Kelompok 3 dengan judul materi perawatan ibu hamil, perawatan bayi, dan ASI eksklusif. Yang pertama, saya akan coba menjelaskan kembali sedikit materi dari kelompok ini yang berjudul perawatan ibu hamil, perawatan bayi, dan ASI eksklusif. Kehamilan itu sendiri merupakan proses fertilasi atau penyatuan spermatozoa dan ovum dengan proses implasi atau nidasi. Kehamilan terjadi selama 40 bulan 10 hari atau dalam kalender internasional sama dengan 9 bulan. Perawatan ibu hamil bisa dilakukan dengan cara pemberian makanan teratur dan beragam, istirahat yang cukup, dan perangsangan yang dilakukan oleh ayah kepada ibu dengan cara mengelus-elus perut ibu. Perawatan bayi bisa dilakukan dengan cara mencuci tangan setiap akan menggendong bayi, dan yang kedua menjemur bayi, dan yang ketiga pemberian ASI eksklusif. ASI eksklusif adalah makanan utama pertama dan terbaik bagi bayi. Pemberian ASI eksklusif berarti memberikan ASI full kepada bayi tanpa memberikan makanan apapun sebelum 6 bulan. ASI dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah ASI stadium 1 atau kolostrum. Kolostrum adalah ASI yang dihasilkan oleh kelenjar payudara pada hari 1-10 setelah persalinan. Yang kedua adalah ASI stadium 2 atau ASI peralihan. Adalah air ASI yang dihasilkan oleh kelenjar payudara pada hari ke-11-20 setelah persalinan. Dan yang ketiga adalah ASI stadium 3 atau ASI matur. Adalah air ASI yang dihasilkan oleh kelenjar payudara pada hari ke-20 sampai seterusnya. Sekian ulasan materi yang bisa saya sampaikan, dan yang selanjutnya saya akan mencoba mereview atau menganalisis apa sih kekurangan dan kelebihan dari kelompok 3. Secara keseluruhan, presentasi dari kelompok 3 bisa dikatakan sudah cukup bagus. Namun ada yang sedikit berbeda pada presentasi kelompok 3 karena kelompok 3 merupakan kelompok yang pertama yang melakukan presentasi secara online berhubungan dengan ditutupnya perkuliahan langsung karena adanya pandemi COVID-19. Nah, karena presentasi ini dilakukan dari tempat yang berbeda-beda, maka ada sedikit kendala, yaitu kendala sinyal, juga kendala perekaman gambar yang sedikit agak ngeblur, dan materi yang disampaikan agak sedikit panjang. Kelompok 4 dengan judul materi deteksi dini tumbuh kembang anak usia dini. Yang pertama, saya akan mencoba menjelaskan kembali sedikit materi dari kelompok 4 tentang deteksi dini tumbuh kembang anak usia dini. Deteksi dini itu sendiri adalah pengamatan yang dilakukan sejak dini untuk melihat apakah pertumbuhan seorang anak sudah optimal atau belum. Sedangkan aspek-aspek yang perlu diamati yang pertama adalah nilai agama dan moral. Untuk tingkat pencapaiannya bisa dilihat dari bagaimana apakah anak sudah bisa menerima tentang konsep hidup, ibadah, Tuhan atau belum. Nah, untuk yang kedua, anak bisa dilihat dengan aspek sosial emosional. Nah, di sini tingkat pencapaiannya bisa dilihat dari bagaimana cara anak mengontrol emosinya. Yang ketiga, dari segi kognitif, tingkat pencapaiannya bisa dilihat dari bagaimana cara anak menerima pembelajaran-pembelajaran yang diberikan sehari-hari. Yang selanjutnya adalah bahasa. Tingkat pencapaian dari aspek bahasa ini bisa dilihat dari bagaimana cara anak berbicara kata-kata sehari-hari, misalnya mengatakan ibu saya ingin makan atau ibu saya ingin buang air. Yang selanjutnya tentang aspek fisik motorik.
Tingkat pencapaiannya bisa dilihat dari kegiatan anak sehari-hari, apakah anak sudah bisa berjalan dengan baik, anak bisa berlari dengan baik atau belum. Dan untuk yang terakhir adalah tentang aspek seni. Di aspek seni ini bisa dilihat tingkat pencapaiannya, apakah anak bisa menerima pembelajaran, apakah ketika kita memberikan nyanyian, apakah anak sudah bisa menerimanya atau belum. Nah, yang kedua, saya akan mencoba menganalisis apa sih kekurangan dan kelebihan dari presentasi kelompok 4. Presentasi kelompok 4 secara keseluruhan menurut saya sudah cukup baik, namun sama dengan kelompok 3 karena presentasinya dilakukan dari tempat yang berbeda, maka sedikit ada kekurangan dari entah itu visual atau gambarnya kurang jelas, itu karena sinyalnya mungkin kurang bagus. Kelompok 5 dengan judul materi pemantauan tumbuh kembang anak usia dini. Yang pertama, saya akan mencoba menjelaskan kembali sedikit materi dari kelompok 5 yang berjudul pemantauan tumbuh kembang anak usia dini. Sekedar mengingatkan, pertumbuhan adalah semua jenis perubahan yang terjadi pada seseorang yang perubahan tersebut bisa dilihat oleh mata. Contoh dari pertumbuhan adalah bertambahnya berat badan juga bertambahnya tinggi badan. Sedangkan perkembangan adalah semua jenis perubahan yang terjadi pada seseorang namun tidak bisa disaksikan oleh mata. Contoh dari perkembangan adalah bertambahnya fungsi-fungsi sel dan jaringan dalam tubuh manusia. Sebenarnya pertumbuhan dan perkembangan akan terus terjadi sampai manusia itu menghembuskan nafasnya yang terakhir. Namun ada tahap-tahap di mana pertumbuhan dan perkembangan itu perlu dipantau karena pada saat itulah pertumbuhan dan perkembangan tersebut terjadi sangat pesat dan sangat cepat. Mulai dari masa pranatal, masa bayi, masa prasekolah sampai masa sekolah dan atau masa remaja. Itu tadi sedikit materi yang bisa saya jelaskan. Selanjutnya saya akan menganalisis apa sih kekurangan dan kelebihan yang ada dalam presentasi kelompok 5. Menurut saya secara keseluruhan presentasi kelompok 5 sudah cukup baik, namun karena kuliah daring seperti kelompok 3 dan kelompok 4, kelompok 5 juga mengalami kendala tentang masalah sinyal. Kelompok 6 dengan judul materi pengembangan kemampuan moral anak usia dini. Yang pertama, saya akan menjelaskan kembali sedikit materi dari kelompok 6 yang berjudul pengembangan kemampuan moral anak usia dini. Moral itu sendiri adalah semua tingkah laku yang telah diatur dan dilaksanakan oleh etika. Moral itu sendiri dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah moral baik dan yang kedua adalah moral jahat. Faktor-faktor yang mempengaruhi moral adalah yang pertama hati nurani, yang kedua rasa bersalah, dan yang ketiga interaksi sosial. Adapun hal-hal yang bisa dilakukan untuk menanamkan moral kepada anak sejak dini. Yang pertama, penanaman moral harus dilakukan dari tingkat keluarga terlebih dahulu. Yang kedua, penanaman moral harus disertai contoh, bukan hanya kata-kata dan penjelasan saja kepada anak. Dan yang terakhir, penanaman moral harus dilakukan secara kontinu atau terus-menerus. Itu tadi sedikit materi ulasan tentang materi kelompok 6, dan yang selanjutnya saya akan menganalisis apa sih kelebihan dan kekurangan dari presentasi kelompok 6. Menurut saya secara keseluruhan presentasi kelompok 6 sudah bisa dikatakan cukup baik, namun seperti 3 kelompok yang sebelumnya, karena presentasi dilakukan dari jarak jauh dan menggunakan alat elektronik handphone, maka yang menjadi kendala terbesar dalam presentasi adalah sinyal. Kelompok 7 mengenai kehamilan dan perkembangan janin. Yang pertama, saya akan coba menjelaskan kembali sedikit materi dari kelompok 7 mengenai kehamilan dan perkembangan janin. Kehamilan merupakan
proses penyatuan atau fertilasi antara spermatozoa dan ovum melalui nidasi dan implasi. Adapun indikator seorang perempuan itu hamil, yang pertama terlambatnya menstruasi, perubahan pada payudara, kelelahan, sering kencing, mual-mual, dan sebagainya. Sedangkan pertumbuhan janin dalam kandungan merupakan hasil potensi genetik yang terjadi antara ayah dan ibu dan lingkungan intrauterinnya. Adapun hal-hal yang mempengaruhi perkembangan janin selama dalam kandungan, yang pertama adalah gizi, yang kedua adalah psikis si ibu, dan yang ketiga mungkin sakit berat yang dialami oleh si ibu. Yang kedua, saya akan coba menganalisis apa sih kekurangan dan kelebihan dari presentasi kelompok 7. Secara keseluruhan menurut saya presentasi kelompok 7 sudah bisa dikatakan cukup baik, namun sama dengan beberapa kelompok sebelumnya, presentasi kelompok 7 juga terhambat oleh sinyal karena dilakukan dari tempat yang berbeda. Sekian yang bisa saya sampaikan, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.